kembali lagi di podcast Ruang Asik, ngobrol paling asik. Episode kali ini sangat spesial karena kita akan berbincang dengan sosok yang penuh inspirasi. Beliau adalah sosok yang sudah mengabdi sudah mengabdikan diri di dunia pendidikan dan dulu dikenal sebagai guru yang sederhana, penuh dedikasi dan mengajar dengan hati. Dengan kerja keras dan ketulusan yang tak pernah henti, beliau dipercaya memimpin sekolah ini sebagai kepala sekolah. Beliau adalah Bapak Toha Sarjana Sosial. Gimana kabarnya hari ini Pak Toha? Alhamdulillah baik, sehat. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian juga sehat dan baik-baik saja. Iya Pak. Gimana perasaan Pak Toha bisa hadir di sini? Alhamdulillah baru pertama ya saya masuk di acara Ruang Asik atau podcast ini yang diselenggarakan oleh anak-anak didik SMK Ladi Gresik. Syukur sangat bangga sekali saya sebagai kepala sekolah yang baru. Memang hebat lah untuk anak-anak SMK Ladi Gresik ini. Wah, kalau lihat perjalanan Bapak sekarang pasti panjang banget ya Pak. Kalau boleh tahu, apa sih yang membuat Bapak tertarik menjadi seorang pendidik? Apakah itu memang cita-cita sejak kecil atau justru mengalir saja seiring waktu? Kalau boleh cerita gini ya, untuk cita-cita menjadi guru itu tidak ada sebenarnya, karena basic dari orang tua saya sendiri itu nggak ada di akademik. Akan tetapi melihat apa yang saya lakukan sejak di pesantren hingga saat sampai kuliah lulus, ya alhamdulillah akhirnya jiwa saya itu terpanggil untuk menjadi seorang guru. Karena saya lihat meskipun guru itu dipandang biasa-biasa saja, akan tetapi dalam hati saya untuk mengamalkan ilmu adalah suatu pahala yang sangat besar. Akhirnya saya tertarik menjadi seorang guru. Di situ pertamanya. Dan yang kedua, mengamalkan ilmu itu adalah pahala yang luar biasa bagi saya. Inilah yang terinspirasi hingga akhirnya saya menjadi guru dengan artinya dengan alah kadarnya pertama, akan tetapi lambat laun kok enak juga menjadi guru. Artinya enaknya itu bisa membimbing anak-anak yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Di situ sebagai guru tidak hanya mendidik tapi juga mengajar di sini. Itulah kesan yang sangat mendalam di jiwa saya. Akhirnya saya juga ingin terjun di bidang guru ini. Oh, berarti ini bukan keinginan sejak kecil ya Pak? Bukan, artinya itu mengalir saja. Oh. Kadang kepercayaan itu nggak datang begitu saja ya Pak, tapi lahir dari proses panjang. Menurut Bapak, apa yang membuat seseorang bisa dipercaya tanpa perlu diminta, khususnya di lingkungan kerja seperti sekolah ini? Ini ya, yang perlu saya beritahukan kepada anak-anak didik, baik yang awal atau yang di kelas 10, 11, dan 12, untuk menjadi orang yang bisa dipercaya, itu tidak mudah sebenarnya. Dan kepercayaan seseorang itu tidak datang dua kali. Kepercayaan seseorang itu datang satu kali. Contoh pada saat saya dipercaya sebagai kebetulan sebelum di formal itu ada di PPS dari pesantren Salafiyah. Itu saya dipercaya sebagai guru atau kepala sekolahnya waktu itu. Akan tapi di situ kalau kita istilahnya melihat finansialnya itu tidak ada. Artinya kita harus ikhlas. Itu yang pertama. Keikhlasan kita untuk bisa dipercaya seseorang itu adalah ikhlas dulu. Dan kita tidak boleh meninggalkan atau menghilangkan rasa kepercayaan orang lain. Artinya ketika saya dipercaya oleh seseorang, dipercaya sebagai kepala sekolah, saya harus betul-betul melaksanakan amanah itu. Nah, tanpa diminta pun orang yang memberi kepercayaan itu nanti pada akhirnya akan menilai. Orang itulah yang akan menilai kita sehingga kita tanpa diminta secara nggak langsung orang lain yang menyuruh kita, oh kinerjanya orang ini bagus, kinerjanya orang ini baik, tanpa memandang finansial, tanpa memandang pamrih, akan tapi kita harus ikhlas pertamanya. Nah, inilah timbul kepercayaan seseorang pada diri kita.
Akhirnya dengan apa kita itu ikhlas lah. Ikhlas itu tidak hanya di mulut, akan tetapi juga diterapkan pada hati. Kadang-kadang kita bisa berucap saya ikhlas kok, tapi hatinya enggak. Nah, ini yang jarang sekarang itu dilakukan. Akhirnya rasa percaya seseorang itu harus diimbangi dengan keteguhan dan perilaku yang harus kita berikan. Satu misal seandainya kita disuruh, Pak tolong Pak ini dikerjakan, berarti secara nggak langsung orang ini percaya dengan kita kan gitu ya. Jadi paling tidak kita harus melakukan dengan betul-betul dan semangat. Itulah yang akhirnya rasa kepercayaan itu tidak diminta tapi langsung diberikan kepada kita. Salah satunya seperti itu. Oh iya, kita harus menjaga amanah ya Pak ya. Amanah yang penting itu amanah. Saat pertama kali dipercaya menjadi kepala sekolah, apa perasaan yang paling Bapak rasakan? Bahagia, khawatir, atau justru terharu? Untuk perasaan apa ya? Bahagia, terharu itu tidak. Yang saya rasakan malah khawatir. Nah, kekhawatiran saya itu kenapa kok saya merasa khawatir? Syukur sih syukur. Saya ucap syukur itu dengan hati dan mulut, artinya gitu. Tapi khawatir saya tidak bisa mengayomi seluruh warga sekolah. Artinya saya harus mengayomi siswa-siswa saya harus mengayomi guru-guru yang ada di lingkungan kerja saya. Bisa nggak saya itu menjaga amanah seperti itu? Khawatir saya itu. Karena kita itu berkumpul dengan orang banyak. Artinya warga sekolah itu tidak hanya siswa, tidak hanya guru, tapi yang ada di situ baik itu tenaga kependidikannya ataupun gurunya ataupun siswanya paling tidak bisa mengayomi. Inilah tuh yang merasa khawatir saya, karena di salah satu warga sekolah itu kemauannya beda-beda kan gitu ya. Jadi seandainya saya mengambil keputusan paling tidak harus tidak menyinggung perasaan yang satu dengan yang lainnya. Nah itulah yang saya itu merasa khawatir sebagai kepala sekolah. Bisa nggak saya itu amanah, menjaga amanah yang diberikan kepada saya. Artinya saya harus bisa mengayomi siswa, bisa mengayomi guru di lingkungan kerja saya dan yang ada di lembaga SMK Al-Hadi Gresik ini salah satunya seperti itu. Oh, saat berpindah dari peran guru kepala sekolah tentu banyak hal yang berubah ya Pak. Apa tantangan terbesar Bapak dalam beradaptasi dengan peran baru tersebut? Kalau tantangan yang paling terberat itu adalah saat saya itu beradaptasi dengan musyawarah kerja kepala sekolah. Artinya ada itu MKKS ya. MKKS itu adalah musyawarah kerja kepala sekolah dan itu di Kabupaten Gresik. Artinya kalau beradaptasi di lingkungan kerja saya, artinya dengan guru-guru yang ada di naungan saya, itu biasa karena saya pernah menjadi waka, artinya tahu sifat watak dari guru masing-masing. Begitu juga dengan siswa-siswa saya. Akan tetapi untuk beradaptasi dengan musyawarah kerja kepala sekolah se-Kabupaten Gresik, ini yang paling agak berat. Artinya karena di antara beberapa guru ada yang masih ada yang sudah kenal, ada yang masih belum kenal. Karena saat ini saya itu sudah berjalan paling tidak 4 bulan jalan ini sebagai kepala sekolah. Itu yang menjadikan saya itu untuk beradaptasi dengan kepala sekolah lainnya, dan begitu juga dengan nota dinas yang dari dinas kabupaten. Artinya saya harus bisa menghandle semua yang ada. Seandainya ada nota dinas dari kabupaten, saya harus meng-share ke guru-guru yang ada dengan waka-waka saya yang ada. Salah satunya itu adaptasinya yang paling agak berat ini. Itu salah satunya. Oh, berarti adaptasi itu berat ya Pak ya. Berat. Setelah Bapak melalui perjalanan panjang ini, apa yang masih menjadi semangat Bapak untuk melangkah dan mengabdi di dunia pendidikan? Pertama gini ya, kenapa kok saya hingga sampai saat ini itu mau mengabdi di dunia pendidikan? Awal saya mendirikan lembaga SMK Al-Hadi ini dengan Bapak Kiai, itu memang awalnya sangat sulit sekali. Karena ibaratnya wong Jawa ngono ngene, wis kadung jegur teles mesisan dijeguri. Wis kadung teles mesisan dijeguri kan gitu. Artinya gini, ketika kita mendirikan lembaga SMK Al-Hadi ini pada tahun 2014 kalau salah ya, itu masih belum ada izin operasional. Terus hingga sampai saat turun izin operasional itu perjalanannya sangat jauh. Artinya mulai dari membangun itu saya itu sudah wirawiri dari pojok, istilahnya pojok mana tuh,
daerah Kabupaten Gresik sampai pojok Kabupaten Lamongan itu hanya untuk membangun lembaga ini dan juga untuk mengurus izin operasional itu. Ini yang menjadi kesan saya itu pada saat bulan Ramadan ini. Nah, kebetulan pada saat itu saya dengan Bapak Kepala Sekolah yang sudah purna itu ke dinas itu pada saat mau menjelang maghrib ini mau berbuka. Nah, kebetulan ban saya itu kempes. Kempes di jalan sampai saya itu mendorong dengan Bapak Hamzah kalau nggak salah waktu itu hingga sampai sol sepatu saya itu jebol. Ini kenangan yang terindah dan juga saya itu harus betul-betul artinya betul-betul mempertahankan bahwa di dunia pendidikan ini harus saya jalani dan ini harus saya pegang teguh, artinya saya harus berusaha semaksimal mungkin. Kalau saya itu harus mencurahkan tenaga dan pikiran saya ke lembaga pendidikan dan utamanya di SMK Lah di Gresik ini. Gitu. Oh, berarti Pak Toha ini sangat penting di pembangunan sekolah ini ya. Salah satunya seperti itu. Dari awal menjadi guru sampai dipercaya memimpin sekolah, nilai atau prinsip apa yang selalu Bapak pegang teguh dalam bekerja? Prinsip saya yang pertama harus saya tegakkan keadilan. Itu prinsip. Yang kedua, saya harus jaga perasaan baik dari siswa, tenaga kependidikan atau guru-guru yang ada di lembaga SMK Lah ini. Itu prinsip. Itu pertama. Jadi saya jangan sampai menyinggung perasaan guru yang ada atau yang di bawah saya atau anak buah saya. Jangan sampai saya itu menyinggung perasaannya. Terus yang kedua, jangan sampai juga saya itu menyinggung perasaan dari siswa-siswa saya. Artinya ketika saya ngomong harus lebih berhati-hati. Untuk menentukan sikap itu harus lebih berhati-hati. Artinya ketika saya ngomong, seandainya kok siswa menerimanya, Pak Toha terlalu keras, Pak Toha terlalu kasar. Ya, itu bukan prinsip, akan tetapi saya harus mengambil sikap yang baik agar kedepannya siswa-siswa ini menjadi orang yang terbaik nantinya. Itu prinsip dari saya. Ketika saya harus berkata A, ya harus A. Tidak bisa dirubah. Dan lagi saya tidak mau diintervensi oleh orang lain. Jadi saya harus tegas, itu prinsip. Kalau manusia tidak punya prinsip atau orang tidak punya prinsip, akan terombang-ambing nantinya. Diomongin sini mau ke sini, diomongin sini mau ke sini lah ini. Jadi kita hidup itu harus punya prinsip, seperti hostnya ya, seandainya punya prinsip, berpegang teguhlah pada prinsip sampean. Seandainya mau menjadi, saya mau sekolah atau kuliah di sana Pak, yaitu jangan karena omongan teman, sini oke ini lah, ini nantinya akan menjadi sampean itu kacau, cita-cita sampean akan kacau. Nah, paling tidak prinsip itu yang harus sampean terapkan nantinya. Apalagi sekarang Gen Z ya, nah, Gen Z ini kan ya kadang-kadang istilahnya mau istilahnya mateng ya, istilahnya nerima mateng wis mari kan gitu ya. Nah, seperti itu nantinya. Atau kalau kita nantinya lihat yang sekarang anak Gen Z ya, bukan menghina anak Gen Z, tidak, tetapi anak Gen Z memang cara berpikirnya itu lebih wow atau lebih cepat daripada orang-orang yang di generasi saya, lebih lambat artinya. Tapi paling tidak yang pesan saya untuk anak-anak yang Gen Z ini, paling tidak bekali dengan akhlak, karena ilmu setinggi apapun ilmunya itu kalau tidak ada akhlaknya tidak akan pernah jadi. Ini yang paling saya pesankan pada teman-teman dan guru-guru yang ada di SMA. Itu prinsip loh Mbak ya. Jadi jangan menyalahkan, kalau orang tidak punya prinsip ya nggak akan jadi orang nantinya, terombang-ambing ya, seperti kapas lah nantinya, kena angin kanan, kena angin kiri ya, bolak-balik ya sekar-karan nantinya hidupnya kalau tidak punya prinsip. Itu salah satu prinsip saya tadi. Paling tidak saya harus jaga perasaan, terus saya harus bersifat tegas ketika mengambil keputusan. Itu prinsip dari saya, seperti itu. Saat berpindah dari peran guru kepala sekolah, tentu banyak hal yang berubah. Apa tantangan terbesar Bapak dalam beradaptasi dengan peran baru tersebut? Kalau jadi guru terus kepala sekolah, saya harus beradaptasi. Itu tadi ya seperti yang saya katakan tadi, karena saya sudah pernah menjabat sebagai wadah, baik wadah kesiswaan, wadah kesiswaan, terus wadah kurikulum pernah,
terus juga Wakasarpras juga pernah, artinya sudah tahu di lingkungan lembaga yang ada di sini. Cuman itu tadi, untuk beradaptasi yang paling berat itu dengan guru-guru yang ada di lingkungan musyawarah kerja kepala sekolah. Karena ada yang dari se-Kabupaten Gresik, kan artinya kita itu harus berkumpul, entah 1 bulan, entah 2 bulan, itu kita harus beradaptasi dengan guru-guru yang ada di musyawarah kerja kepala sekolah. Itu kalau di lembaga untuk beradaptasi, saya kira karena sudah bertahun-tahun, mulai tahun 2014 sampai sekarang, itu saya kira sudah biasa untuk beradaptasi. Yang paling sulit itu beradaptasi dengan orang luar, artinya guru-guru yang ada di lingkungan SMK lain, seperti itu. Karena sifat orang itu berbeda-beda ya Pak ya? Berbeda-beda, betul. Makanya kita harus bisa beradaptasi, artinya guru yang A punya sifat seperti ini, guru B punya sifat seperti ini. Nah, kita harus tahu dulu watak sifat dari guru-guru yang ada di musyawarah kerja kepala sekolah itu. Begitu juga dengan di Dinas Kabupaten Gresik, di Kemendiknasnya ya. Kalau dulu saya itu di Kemenak, artinya sudah tahu. Di Kemenak itu ada PD Pontren juga. Ya, jadi kalau urusan pesantren itu kita harus menghadap ke Kemenak, tapi yang didatangi itu adalah PD Pontrennya. Tapi kalau di lembaga formal SMK ini, berarti saya harus datang ke Kemendiknasnya. Nanti ada PS pengawas Capdin juga, nah seperti itu nantinya. Itu masih harus beradaptasi karena belum pernah ke dinas, seperti itu Mbak. Kalau boleh jujur ya nih Pak, apa yang paling membuat Bapak bangga selama perjalanan karir Bapak di dunia pendidikan ini? Ini mungkin sebagai pengingat sampean agar nanti tidak melupakan ini ya. Ini bisa dicatat. Selama saya di perjalanan karir saya, itu yang pertama yang saya banggakan adalah kedua orang tua saya, termasuk ibu saya. Kenapa kok harus ibu? Karena ibu saya pada saat saya kuliah, itu yang istilahnya ngemong atau yang menemani anak saya, yang mengantar anak saya ngaji pada saat itu umur 2 tahun, beliau, ibu saya, itu mau. Sedangkan saya kuliah dengan istri saya waktu itu. Itulah yang menjadi istilahnya, saya berucap terima kasih dengan kedua orang tua saya dan sempat mendoakan saya hingga saat ini saya menjadi seperti ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua itu istri saya. Kenapa kok istri saya? Mungkin tanya kan ya, kenapa Pak kok istrinya kan gitu ya? Iya. Karena istri saya ini pada saat kuliah, saya itu di semester akhir ya, semester 8 mau wisuda kurang 2 bulan kalau nggak salah. Saya bilang sama istri saya, sudah Bu, saya nggak kuat, saya mau lepas. Itu yang saya sampaikan. Tapi istri saya itu menyemangati, loh Pak, tinggal keluarnya saja kok mau lepas, gimana? Ya teruskanlah, nek sampean dukung itu, saya akan terus. Nah, seperti itulah tadi yang menjadikan saya itu berucap terima kasih itu dengan istri saya. Dan yang ketiga itu adalah dengan saudara dan anak-anak saya yang selalu mensupport dan mendukung saya. Kadang-kadang lelah saya itu menjadi lilah karena saat saya pulang dari kuliah, kadang-kadang kuliah saya itu kan jam 3 ya atau jam 2, nanti pulangnya itu isya. Nah, isya pulang itu melihat anak-anak saya itu lelah saya itu jadi hilang, kangennya itu hilang lah, seperti itulah. Jadi ya alhamdulillah dari keluarga itu sangat mendukung. Meskipun basic dari orang tua saya tadi yang sudah saya katakan itu bukan di akademik, tapi beliau itu sangat mendukung dengan saya dan juga istri, juga anak-anak saya. Nah, inilah saya berucap terima kasih kepada semua orang yang mendukung saya hingga sampai saat ini, sampai menjadi seperti ini. Itu Mbak. Jadi pesan saya kepada anak-anakku sekalian nantinya, jangan lupa ya, pesan ini mungkin untuk kalian yang mau sukses nantinya. Jangan lupa pesan dari saya, tolong ucap terima kasih kepada ibu, bapak, saudara-saudara sampai yang membantu. Tapi kalau mondok paling tidak berucaplah terima kasih kepada para kiai dan bunyai. Karena apa? Setiap malam tanpa sampean tahu itu kiai, pak yai dan bunyai itu mendoakan kalian semua. Itu yang tidak sampean tahu. Suksesnya sampean dan suksesnya saya itu bukan dari pribadi saya,
akan tetapi dari doa-doa orang yang ada di sekitar kita. Nah itulah yang perlu saya pahamkan kepada anak-anakku sekalian nantinya, kalau sudah dewasa mungkin akan merasa itu. Oh iya Pak, kayak gitu. Karena seperti kemarin saat anak kakak kelas sampean, yang ada salah satu kakak sampean yang mengisi diklat kemarin, sempat saya tanya, gimana rasanya sekarang? Iya Pak, akhirnya nyadar. Dulu memang keras, tapi setelah dia jadi nyadar. Nah inilah pembuktian bahwa doa dari sekitar kita, doa dari Bapak Yai, dari Ibu Nyai, dari orang-orang tua kita, tanpa kita ketahui, akhirnya mewujud menjadi orang-orang yang benar-benar karirnya itu melejit nantinya. Oh, berarti support dan doa itu berpengaruh sekali di perjalanan karir kita ya Pak? Sangat-sangat berpengaruh. Kalau kita hanya belajar saja tanpa ada doa, nggak akan berhasil. Saya yakin itu. Tanpa doa kalian nggak akan berhasil. Makanya mintalah doa pada Bapak ya, Ibunya kalau di mondok. Kalau di rumah nanti minta doa pada ibu dan bapak. Seperti itu. Tanpa doa nggak akan ada apa-apanya. Karena kekuatan doa itu luar biasa nantinya. Seperti itu Mbak. Dari perjalanan Bapak yang panjang ini, apa pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda agar tetap semangat dan ikhlas dalam setiap tantangan? Ini ya, mungkin ini pertanyaan terakhir apa gimana Pak? Pertanyaan terakhir. Terakhir ya, nah ini pertanyaan terakhir. Pesan saya, utamanya pada anak-anak didik saya yang ada di SMK Al-Hadi dan yang nantinya siapa saja yang melihat pada acara podcast ya, SMK di ruang asik ini atau SMK Al-Hadi ini, pesan saya untuk generasi muda. Pertama, jangan pernah merasa malu ya untuk bersekolah dan mondok, itu yang pertama. Yang kedua, jaga akhlak, karena akhlak itu lebih utama daripada ilmu. Begitu juga sebaliknya, ilmu tanpa akhlak akhirnya juga tidak ada apa-apanya. Jadi imbang nantinya. Itu yang pesan saya. Jadi terus seandainya anak-anakku sekalian nanti diberi kepercayaan oleh siapapun itu, gunakanlah kepercayaan itu dengan baik. Ngerti maksudnya? Artinya gini, ketika Mbak Warda ini ya, Mbak Warda saya beri kepercayaan, Mbak tolong ini dipegang, ini sampai dikerjakan. Saya sudah percaya ini. Tapi sampai malas. Hanya kerjakan separuh, ketika saya pada waktunya, deadline waktu, sudah selesai Mbak. Belum nih Pak, kepercayaan saya akan hilang nantinya. Wah, nah ini sudah gak bisa dipercaya kok. Saya alihkan pada orang lain. Ketika sampean butuh minta lagi, ya akan dikasih. Nah inilah jangan pernah menghilangkan rasa kepercayaan orang lain kepada diri sampean. Itu pegang ya, pegang. Itu paling tidak harus dipegang benar. Rasa kepercayaan orang lain jangan pernah sepelekan. Karena kepercayaan itu datang tidak semerta-merta. Karena orang yang menyuruh hatinya itu digerakkan untuk sampean sebenarnya. Jadi gini contohnya, saat saya bertemu dengan seorang kiai, pernah saya tanya, Bah, jenengan kok mboten niat manggil kula tanpa digerakkan yang maha kuasa, kan mboten mungkin nimbali kula. Nggih. Berarti makanya ada kata la haula wala quwata illa billah. Kan gitu ya? Tanpa daya dan tanpa kekuatan. Begitu juga dengan niat. Apapun itu, makanya niat kita harus bersih. Ya, niat kita harus bersih, benar-benar bersih. Nah itulah paling tidak pesan saya untuk generasi Z, belajar yang baik, belajar sungguh-sungguh, karena karir sampean ini masih panjang, ya, karena dunia ini ada di tangan kalian semua, gitu ya. Jangan malas-malas belajar. Itu pesan saya kepada anak-anak di generasi sekarang ini. Karena saya sendiri yang sudah tua ini masih ingin belajar terus sebenarnya. Nah, kalau sampean nggak mau belajar itu kan nantinya takutnya di kemudian hari sampean akan merasa menyesal nantinya. Itu pesan saya kepada kalian. Intinya, pertama jangan menghilangkan rasa kepercayaan orang lain yang diberikan kepada sampean, dan yang kedua jaga akhlak dan terus mencari ilmu. Itu pesan saya. Wah, luar biasa sekali perbincangan kita hari ini. Dari cerita dan pengalaman Bapak Toha ini kita bisa belajar bahwa pengabdian sejati tidak selalu perlu pengakuan.
dan kepercayaan sejati datang kepada mereka yang bekerja dengan hati. Terima kasih banyak Pak Toha atas waktu dan kisah inspirasinya. Sama-sama Mbak, sama-sama. Terima kasih. Semoga pengalaman dan pesan Bapak hari ini bisa memotivasi bagi kita semua untuk terus belajar, bekerja, dan mengabdi dengan tulus. Tanpa pamrih serta rendah hati dalam setiap langkah. Dan tentunya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai akhir. Semoga obrolan kali ini memberi makna baru tentang arti mengabdi dan dipercaya. Karena sejatinya bukan seberapa tinggi posisi kita, tapi seberapa tulus kita menjalani setiap amanah yang diberikannya. Saya Dea Ayu pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap di Ruang Asik, ngobrol paling asik.